Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Allah yang maha baik yang telah memelihara kita dalam kehidupan hari lepas hari. Hingga hari ini kita diberi kesempatan tetap beribadah, mau mendengarkan suara firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi dan berkati. Hari ini mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema yang saya sampaikan, membangun pola pikir yang benar. Segala sesuatu akan dimulai dari bagaimana kita berpikir. Dan bagaimana kita berpikir akan mengendalikan kehidupan kita, sehingga gerak kehidupan kita akan seperti yang kita pikirkan. Dan untuk bisa kehidupan kita searah, seiring, sejalan dengan apa yang Bapa kehendaki, sebabnya maka penting bagi kita membangun pola pikir yang benar. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua, firman Allah kita akan baca bersama-sama satu ayat ini dengan suara yang keras. Yuk, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yuk 2, 3. Janganlah kamu menjadi Ya, ayat ini mengatakan kepada kita agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Melainkan terus-menerus memperbarui seluruh batin, jiwa, dan juga budi kita yang Tuhan taruh dalam hidup kita masing-masing. Sehingga kita bisa mengerti apa yang Bapa kehendaki di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan apa yang Bapa kehendaki tentulah hal-hal yang baik, hal-hal yang sempurna, hal-hal yang berkenan kepadanya. Nah, dalam ayat yang kita lihat dalam kata pembaruan yang digunakan dalam bahasa asli Yunani digunakan kata anakainosis atau aneo. Dalam bahasa Inggris adalah renew, memperbarui, renovation, renovasi. Ya, kita merenovasi, memperbaiki, reform, membentuk ulang. Ya, jadi artinya bahwa mari kita mulai supaya kehidupan kita tata kembali agar sejalan seiring dengan pola pikirnya Tuhan, dengan perasaannya Tuhan. Sehingga kita mampu bisa menjadi pribadi-pribadi yang dapat hidup seperti yang Tuhan kehendaki dan terus melahirkan sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Untuk itu penting buat kita agar pola pikir kita itu tidak kita gunakan seperti cara dunia berpikir. Tidak serupa seperti itu. Nah, mengapa kita membangun pola pikir yang benar itu penting buat kehidupan kita? Nah, ada dua hal yang perlu diingat. Yang pertama adalah bahwa pada dasarnya manusia ketika diciptakan Tuhan, pertama kali Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Dosa merusak tatanan kehidupan manusia yang sedianya rancangan Tuhan begitu baik, begitu indah dalam kehidupan manusia. Manusia bisa bergaul dengan Tuhan sangat intim, bahkan berada tetap dalam hadirat Tuhan. Tetapi sayangnya, maka manusia tergoda dengan godaan iblis yang ingin menyamai Tuhan. Nah, dosa bukan cuma merusak seluruh tatanan kehidupan manusia, tetapi mulai dari bagaimana komunikasi iblis dengan manusia itu digiring dengan cara manusia berpikir. Ya, awalnya ya ini oke lah. Wah, kemudian kamu akan jadi serupa dengan Tuhan lu dan seterusnya. Jadi
Mari kita lihat yang pertama, bahwa kehidupan kita ini memang dasarnya sudah rusak. Dan untuk itu perlu untuk dibentuk ulang, diperbaiki lagi, sehingga kita masing-masing merasa punya kebutuhan. Supaya kita menyadari bahwa saya perlu untuk melakukan pembaharuan. Kalau ada orang yang merasa saya sudah oke, saya sudah benar, saya sudah nggak ada masalah, ya dia tidak akan mengalami pembaruan dalam hidupnya. Tetapi orang yang merasa selalu saya perlu untuk terus diperbaiki dari hari ke hari, karena memang dasar basic saya ini sudah rusak, saya perlu dipegang, saya perlu dikendalikan, karena kalau saya dilepas, saya akan jatuh. Nah, perasaan kebutuhan akan Tuhan yang terus-menerus menuntun kehidupan kita, dimulai cara kita berpikir, mindset kita itu akan merubah seluruh tatanan kehidupan kita ke depan. Yang kedua, bahwa alasan kenapa kita perlu melakukan pembaruan dari mulai pola pikir kita, karena pikiran manusia itu bisa disesatkan. Firman Tuhan mengingatkan dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang senantiasa akan mencari peluang untuk manusia dapat disesatkan. Ketika manusia belajar berupaya untuk mengenal Tuhan secara lebih baik lagi, dan ketika dia mulai menimba ilmu lebih dan lebih lagi, maka kadang-kadang di sisi itu akan tersisip peluang manusia menjadi angkuh, sampai akhirnya terlahirlah ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran Alkitab. Merasa ada terjadinya pembaruan di dalam pengajaran-pengajaran, padahal sebenarnya Alkitab sudah final. Alkitab cukup dari dulu, sekarang, dan yang akan datang sampai selamanya. Alkitab adalah satu-satunya firman di mana Allah hanya bisa dikenal karena Dia menyatakan dirinya, bukan karena manusia yang berusaha untuk mengenalinya. Kalau Allah tidak menyatakan dirinya, tidak satu manusia sehebat apapun sebagai ciptaan yang mampu mengenal Sang Pencipta. Dan Allah menyatakan dirinya itu sepenuhnya tertuang di dalam kitab suci kita, Alkitab. Nah, ada beberapa ajaran yang belakangan ini berkembang, ya, yang lalu ada pengajaran-pengajaran yang kemudian mulai muncul baru lagi, begitu. Dan yang belum lama ini juga ada berita di sindonews.com ya, yang diterbitkan di tanggal 2 Juli 2024 yang lalu pukul 16.15, ada berita yang disampaikan oleh reporternya Sarifudin. Di situ ada sebuah viral gereja di Meksiko yang kemudian menawarkan tanah di surga. Semua orang kepengen masuk surga. Semua orang kepengen punya rumah di surga. Begitu. Jadi berdasarkan apa yang dia yakinin, saya dapat penglihatan. Begitu. Kemudian dia yakin pada tahun 2017 bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan izinkan dia dan lain sebagainya lah, dengan apa yang dia punya alasan justifikasinya. Kemudian dia yakinkan, kemudian mengajarkan di gerejanya di Meksiko itu bahwa dia bisa menyiapkan tanah buat orang-orang yang mau membelinya. Jadi tanah itu dijual, tanah di surga, siapa yang mau beli dapat jaminan tanah di surga, bayar 1 meter perseginya $100 atau 1.600.000 dengan kurs rupiah sekarang. Jadi siapa yang kepengen punya tanah lahan yang lebih banyak lagi, ya bayar yang lebih besar. Dan hasilnya dari tahun 2017 sampai sekarang, ya, di gereja Meksiko ini berhasil bisa mengumpulkan jutaan US dollar. Manusia kadang keblinger, ya,
dengan berbagai pola pikir yang dikembangkan, kemudian merasa ada sesuatu ajaran-ajaran yang begini, begitu, dan seterusnya. Jika kita tidak kita mendasarkan kehidupan kita dengan pondasi Alkitab secara tepat dan benar, maka kita akan mudah terseret dengan doktrin-doktrin yang bisa menyesatkan. Dimulai dari pola pikir. Nah, bagaimana agar kita dapat mengembangkan pola pikir yang benar itu? Hal yang pertama adalah penting bagi saya dan saudara memiliki tujuan hidup yang jelas. Jika manusia tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, dia akan berjalan mengalir tanpa arah, maka akan mudah terombang-ambing dibawa oleh pengajaran-pengajaran, oleh cara berpikir yang berbeda-beda. Buat kita harus mengerti panggilan Tuhan di dalam hidup kita. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dan 27 Rasul Paulus berkata, aku ini bukan petinju sembarangan yang meninju, memukul sembarangan sana sini tanpa arah tujuan, sehingga hidup kita berputar hari lepas hari berlalu tanpa ada hasil yang bisa kita identifikasi. Progres kemajuan yang bisa kita capai. Gereja ini sekian lama berjalan, sudah sekian begitu lama, setengah abad lebih, maka kita cuma seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan apa tujuannya? Jelas sebenarnya harusnya ada tujuan. Tujuan kita sudah dituangkan. Kita dipanggil untuk menjadi gereja misi yang menjadi sebuah kesaksian di mana di dalamnya hidup berkarakter Kristus. Dan di dalamnya sebuah misi yang dikerjakan bagaimana memenangkan semua orang buat Tuhan. Memenuhi banyak kerajaan surga, karena menjelang akhir zaman ini anugerah Tuhan semakin dilimpahkan sampai pada akhirnya nanti kita akan mengalami masalah dengan kesukaran besar, kesulitan dapatkan firman, orang akan haus lapar akan kebenaran dan lain sebagainya. Apalagi ketika pemerintahan antikris bekerja, maka kemudian yang namanya antikris, orang yang tawar hati, orang yang berbalik dari yang sudah kenal Tuhan. Mereka bukan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah kenal Tuhan, tapi yang pikirannya mulai menyimpang. Tujuan hidup harus jelas. Apa tujuan hidup kita masing-masing? Kemana kita berjalan sekarang? Apa yang saya kerjakan? Mendekati pencapaian tujuankah atau tidak? Wah, itu kan untuk orang-orang yang hebat, untuk orang yang pintar, dia bisa. Saya mah cuma dari hari ke hari nyambung hidup aja. Tidak begitu. Pertama, tujuan hidup kita jelas satu. Saya harus masuk surga. Betul? Ya, itu nomor satu. Tujuan hidup kita bukan jadi kaya. Tujuan hidup kita bukan menjadi orang terkenal. Tujuan hidup kita satu. Mencapai apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Masuk surga. Karena keselamatan itu di atas segalanya. Dan demi sebuah keselamatan, Tuhan berkorban. Demi sebuah keselamatan, dia tinggalkan tata surga untuk jadi manusia. Keselamatan kita penting. Di atas segalanya. Kedua, memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan, saya ada. Kenapa Tuhan izinkan saya lahir? Saya pernah berkata kan, berulang-ulang saya sadar panggilan hidup saya sebagai laki-laki di antara 7 bersaudara. Saya sadar ketika orang tua saya menginginkan seorang laki-laki. Maka saya berkata dalam hati, di dalam keluarga saya, tujuan hidup saya dalam keluarga menjadi orang, menjadi berkat yang mengangkat derajat hidup keluarga saya, sehingga keluarga saya tidak direndahkan, tidak dipandang rendah oleh orang lain, tidak terhinakan. Saya harus menjadi orang yang bisa mengangkat derajat hidup keluarga saya, derajat hidup orang tua saya, derajat hidup semua saudara-saudara saya. Tekad itu membuat saya membangun, menata, supaya saya bisa jadi orang dalam tanda petik. Begitu juga dalam hal yang lain. Contoh aja. Contoh.
Saudara punya juga tekad komitmen, saya mau. Di dalam gereja pun sama. Tuhan mau apa buat saya? Ini saya dan pakai saya. Hal yang kedua adalah memiliki komitmen yang kuat untuk berubah. Kalau kita nggak memiliki komitmen yang kuat untuk berubah dan tidak merasa perlu untuk berubah, maka memang tidak ada perubahan yang perlu kita lakukan. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan, dulu, sekarang, dan sampai selamanya akan tetap berlaku. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Firman Tuhan mendorong kita berubah dan memperbaharuinya dari hari ke hari. Komitmen itu dimulai dari yuk perbaiki apa yang sudah rusak. Yaitu pola pikir, karena manusia pada dasarnya sudah jatuh dalam dosa. Dan manusia bisa disesatkan. Mari kita coba kendalikan pikiran-pikiran yang negatif. Kadang-kadang manusia seringkali mengembangkan pikirannya. Kesana kemari, kesana kemari. Dan bahkan apa yang sebenarnya kita pikirkan belum tentu terjadi, tapi kita sudah repot dengan sesuatu yang seperti kita pikirkan. Firman Tuhan simple, kita akan bisa seperti yang kita pikirkan. Nah, kita mau seperti apa? Pikirkanlah itu. 2 Korintus 10 ayat yang kelima B, supaya kita bisa melakukan pembaruan pola pikir kita kepada Tuhan. Nah, mari, bukan cuma itu diingatkan lagi dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, mari isi pola pikir kita. Semua yang benar, semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang suci dan semuanya yang lain. Jangan isi pikiran kita dengan berita-berita yang selebriti, gosip, perceraian, kawin cerai. Jangan berita dengan hal yang menakutkan, perkosaan, ini, perselingkuhan, ini, dan sebagainya. Pikiran kita selalu dipenuhi dengan semua hal yang seperti itu. Penuhi pikiran kita dengan firman. Tiap-tiap hari saudara dibekali dengan ibadah. Gemar baca Alkitab. Gemar baca dengar Alkitab. Firman Tuhan menuntun kita. Isi firman itu. Firman itu akan mengerjakan apa yang Bapa kehendaki di dalam kita. Dengan firman maka timbul iman. Iman akan mampu mengalahkan segala kecenderungan-kecenderungan yang sifatnya negatif. Kita akan bisa berjalan dengan langkah-langkah iman yang tegap sehingga kita bisa mengerti apa yang Bapa kehendaki dalam hidup kita. Nah, mari coba kita lihat di sini. Contoh yang dilihat. Ada apel yang dalam gambar ini. Ini ada videonya sebenarnya. Saya nggak bisa pencet dari sana, bisa nggak? Ada nggak videonya? Ada dapat? Nggak dapat ya? Bisa nggak di situ? Oh, ini. Memegang 2 buah apel di kedua tangannya. Ibunya datang mendekat sambil tersenyum, kemudian berkata, "Sayang, boleh ibu minta apelnya 1?" Si anak memandang ibunya beberapa detik, kemudian dengan cepat menggigit kedua apelnya secara bergantian. Ya, singkat ya. Coba perhatikan. Ada ibu dengan anak, ya. Ibunya apa? Minta apel. Di situ ada 2 apel. Terus apa respon anak? Yang digigit berapa apel? Dua-duanya di apel. Apa kira-kira pikiran kita?
Serakah. Nggak mau ngasih kan? Dua-duanya langsung dimakan kan? Kan dia minta salah satu kan? Punya 2 apel. Betul nggak? Betul kan? Betul nggak kira-kira? Itu kan yang selalu akan nalar paling cepat kan? Waduh, pelit amat. Ibunya minta satu, dia cepet-cepet, dua-duanya digigit. Padahal, betul, maksud anak itu adalah, aku kepengen beri yang terbaik sama ibu saya. Dia mau memastikan yang terbaik itu. Jadi dia cobain satu dan dua-duanya. Sebelum dia berikan kepada mamanya. Tapi belum sampai ke situ pola pikir kita akan selalu terarah ke yang negatif. Karena kecenderungan manusia seperti itu. Berpikirnya negatif. Diserakah, ini begini. Kita sudah punya roh penuduh. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bertanya, kenapa kamu begini? Itu tuh. Manusia tidak menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang gentleman dan mengakui dirinya. Selalu melempar kesalahan pada orang. Jadi berubah. Yang ketiga. Yang ketiga adalah berani melangkah bersama Tuhan. Melangkah bersama Tuhan akan mampu buat saya dan saudara untuk dapat menjalani kehidupan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang impossible dalam benak pikiran kita dan membuat kita berdiam diri tidak mampu melangkah, membuat kita tidak berani mencoba, membuat kita tidak berani bergerak maju dan lebih memilih stay dalam kenyamanan. Berada dalam zona nyaman. Padahal Tuhan selalu membawa kehidupan kita mengalami progres kemajuan yang lebih. Seorang anak dalam pertumbuhannya nggak akan mungkin bisa tetap menjadi bayi yang disuapkan terus. Kalau bayi itu terus tidak bergerak mencoba dengan tangannya mengambil, dengan coba tangannya dia kemudian dan seterusnya. Dengan kakinya dan seluruh dia punya perlengkapan tubuhnya. Dia gerakan dan terus berusaha. Dia tidak akan pernah belajar jadi lebih baik lagi. Dari bayi yang nggak mungkin bisa pegang ini, sampai bisa pegang. Dari bayi yang nggak mungkin cuma bukan pegang tapi ngangkat, sampai dia besar, bisa ngangkat. Mulai dia ngangkat dengan benda yang ringan. Mulai mengangkat benda-benda yang lebih berat dan seterusnya. Sampai dengan kekuatan yang lebih. Bahkan sampai kepada hal yang rasa pikiran impossible nggak mungkin. Tapi dia bisa mampu berjalan bersama Tuhan. Sepanjang bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah, Bapak Ibu ada video lagi yang kita coba lihat. Nah, ini seorang yang Nick ya, yang sudah terkenal, terlahir dari sejak lahir dalam keadaan cacat. Ada banyak orang memiliki keterbatasan. Kadang-kadang keterbatasan kita membatasi Tuhan. Manusia punya keterbatasan, tapi seringkali manusia berusaha membatasi Tuhan dengan keterbatasan dirinya. Dan membuat dia tidak mungkin bisa mengalami apa yang di luar dari keterbatasan itu. Yuk kita lihat. I can't do this. This is too hard. When I was a kid and comparing myself to everyone else and saying, I can't do it. I'll never be able to do that. My parents always sat me down and said, look, Nick, yes, there are things that you can't do, but don't say I can't do it. Ask yourself, how can I do it? Ya. Nick terlahir dalam keadaan yang penuh kekurangan. Keterbatasan yang kalau lihat secara fisiknya. Dan dalam banyak hal kalau dilihat orang lain, gak mungkin saya bisa seperti orang lain itu. Dari sejak kecil, jika dia melihat diri dan melihat lingkungan, dia akan menjadi pribadi yang tidak akan mengalami seperti yang dia alami sekarang.
Tapi puji Tuhan dia punya orang tua yang luar biasa. Orang tua yang menanamkan sebuah nilai-nilai bahwa jangan pikir kau nggak bisa. Kata saya bisa itu sangat powerful. Sebaliknya kata tidak bisa juga powerful. Ucapan kita powerful. Ucapan kita itu bisa mencipta sesuatu. Ketika kita berkata-kata negatif, yang negatif terjadi. Ketika kita berkata-kata positif, yang positif terjadi. Ketika saya bilang saya bisa, maka yang nggak bisa pun bisa menjadi bisa. Nah, jangan terfokus di situ katanya. Tetapi bagaimana saya bisa melakukannya? How can I do it? Bagaimana saya bisa melakukannya? Jadi akan menjadi pola pikir yang selalu berusaha mencari apa yang bisa saya kerjakan. Saya mau seperti itu, tapi bagaimana saya bisa mengerjakannya? Nggak mungkin deh saya. Kata nggak mungkin membuat kita, karena mujizat tidak pernah terjadi buat orang yang tidak percaya. Mujizat hanya terjadi buat orang yang percaya. Yang terakhir, yang keempat. Masih ingat gak yang pertama tadi apa? Punya tujuan hidup yang jelas. Kedua, punya untuk berubah. Jadi kita harus perbarui cara berpikir yang cenderung negatif tadi. Ya. Kemudian kita harus ngisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang baik, yang positif. Yang ketiga, berani melangkah bersama Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin kita harus yakinkan. Nothing is impossible. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Kalau bagi Tuhan tidak mustahil itu nggak heran. Tapi ada ayat yang berkata, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Dan yang keempat, yuk kita miliki hati yang lembut. Hati yang lemah lembut adalah hati yang mau diajar. Hati yang mau dibentuk, hati yang mau diproses, hati yang mau dikoreksi. Jadi jangan pertahankan diri dengan apa yang kita pikir itu menjadi pendapat kita. Tapi menjadi hati yang lembut, yang terus mau mengalami pertumbuhan, yang terus mau mengalami pembaruan dari hari ke hari. Sehingga benar-benar kehidupan kita bisa searah, sejalan dengan yang Bapa. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri. Kau Bapa yang mengasihi, Kaulah segala. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa memulihkan hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaan kebenaran itu bagi aku. Kaulah yang kupandang
Pelayan perjamuan kudus silakan ke depan. Bapa